Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Siap, gerak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, kita lanjut ya. Masuk ke materi pembelajaran tentang larutan penyangga. Ya. Minggu kemarin kita udah masuk ya tentang larutan penyangga. Nah, sekarang kita baru masuk ke larutan penyangga dengan tujuan pembelajaran menganalisis prinsip kerja larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau basa. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerja larutan penyangga. Ibu mau tanya dulu pelajaran terdahulu. Masih ingat apa itu larutan penyangga? Apa bisa jawab? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Nah, contoh-contohnya masih ingat? Asam cuka ditambah asam asetat. Asam cuka ditambah asam asetat. Asam asetat itu termasuk apa? Asam kuat atau asam lemah? Mana? Asam asetat itu kan termasuk asam kuat. Berarti larutan penyangga yang mana? Cuka. Ya, asam cuka dengan garam. Asam cuka dengan garam. Ya, dia dinamakan dengan larutan penyangga. Coba perhatikan gambar di bawah ini, ya. Pernahkah kamu makan empek-empek ya? Lalu sesaat kemudian merasakan perih di bagian perut. Hal ini karena dalam kuah empek-empek terdapat cuka yang mengandung apa? Asam asetat. Ya. Asam asetat ini bukannya bersifat korosif. Ya kan? Nah, kenapa kalau kalian memakan empek-empek tersebut menggunakan asam cuka? Kok nggak sakit perutnya? Karena ada larutan penyangga. Jadi kita sebagai manusia patutnya bersyukur ya, karena di dalam tubuh kita ada penyangga ya, yang dapat menyelamatkan kita. Nah, dari wacana ini nanti kan ada di LKPD ya, rumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nih. Praktikum ya, kita laksanakan praktikum. Apabila nanti ditambahkan sedikit asam atau basa, gimana nanti perubahan pH-nya. Ya. Ini praktikum alat dan bahan yang kita gunakan. Petunjuk keamanan. Jadi hindari bahan-bahan yang sangat berbahaya ya. Karena kita kan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya di situ kalau asam kuat yang mana kita gunakan? H2SO4. Dan yang untuk basanya NaOH. Dan natrium hidroksida. Itu dihindari ya. Dengan kontak langsung dengan kulit dan mata, dan iritasi dan terduduk dan sebagainya. Cara kerjanya, ini cara kerjanya nanti kita LKPD-nya bisa juga nanti lihat di depan ya. Cara kerjanya gimana? Ini data pengamatannya, ya, atau tabel pengamatan. Ya, sekarang bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 3.
dan kelompok 4. Nah, dibaca LKPD-nya, langkah-langkahnya ya. Kerjakan praktikumnya sekarang, ya. Lalu nanti baru didiskusikan. Coba kerjakan praktikumnya. Ya, coba jelaskan dulu ada. Ini ada asam cuka. Asam cuka kemudian penyangganya adalah garam CH3COO. Ya. Coba yang ini nanti untuk basahnya berarti Sini ada natrium hidroksida. ya natrium sudah penguji juga nanti tambah asam kuat. Ini penyangganya ya, Bu? Penyangga Penyangganya dua. ada garam NH4Cl, CL. kemudian ada NH4OH. Iya. Oke. Ya, berarti kita tambahkan dengan sedikit asam dengan basa. Nah, coba ini yang sopra, coba jelaskan dulu mana yang sebagai larutan penyangganya. CH3COH atau yang biasa kita kenal dengan asam asetat atau asam cuka. Ya. Lalu di sini ada CH3 atau CONA, ini yang berperan sebagai basanya. Kalau yang CH3COOH tadi berperan sebagai asamnya. Lalu kemudian ada NaOH juga yang berperan sebagai basa dan NH4OH. Sedangkan yang berperan sebagai asamnya ini ada NH4Cl, kemudian ada H2SO4. Nah, sekarang coba laksanakan praktikumnya ya. LKPD-nya kan udah Ibu bagikan. Nah, langkah-langkah kerjanya untuk jelasnya bisa nanti lihat di depan ya. Nah, ini ya langkah kerjanya. Ya. Langkah kerjanya nanti kalian bisa perhatikan juga di LKPD ya. Itu langkah kerjanya. Ada terbentuk tuh larutan penyangganya, yaitu larutan penyangga asam ya. CH3COOH ditambah dengan CH3COONA. Itu dinamakan dengan larutan penyangga atau larutan buffer ya. Nah, nanti diukur pH-nya. Kita sekarang menggunakan indikator universal ya. Universal. Hitung pH-nya dulu. Itu langkah yang pertama. Nah, itu singkat. Ini berarti ya. Iya. Ya sini aja lah masukkan. Ya masukkan sini aja. Sini aja. Di atasnya aja. Di atas 20 sini ya. Boleh. Nah ini. Udah 25 Apa sih? Nah, udah 25. Masukkan apa lagi penyangganya? Kenapa nggak dituang aja? Banyak. Yang banyak. Ini Cari dikit. Bau. Harum apa? Harum apa? Oke. Asam asetat dengan garamnya udah. Ya sampai 50. itu udah 25. Ini udah 25. Udah. Ya. Cepat. Enggak, nanti kelebihan sama Iya, iya. atau enggak nih, pakai itu tuh yang pipet tuh buat ambil sudah berapa tuh? Yang mana? Hati-hati dia. Ini ada gabung ya. Berarti Ya, mula-mula pH-nya 5. 5. Oke. Ya bisa ini dari ukur. Ini bisa dapat. Digabungkan keduanya. Ibu, ini 10-nya Udah? udah, Bu. Udah dapat. Tadi pH dari Cepat ada. CH3COOH itu 4. Yang CH3 oh iya ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh, jadi 4. NA sama apa kan juga? Ini 5 kali 4 berarti
super ya, kita super. Dengan 10 itu masing-masing 10 set ada. Iya, sabar. Mau tuangin dulu. Oke, udah. Tambah asam sulfur. Kedua teaspoon. Udah. 25. Ini 25. Kasih tahu. Ini pakai apa? KPD-nya. Amati KPD di sini. Yang lain tolong di sini. Kan itu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang akan dijelaskan oleh Farel dan Rasmi. Kepada Farel dan Rasmi dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya beserta Rasmi akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kami laksanakan tadi. Sebelum itu, kami akan masuk ke bagian identifikasi masalah. Yang pertama, apa fungsi dari larutan penyangga? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika pH kita tidak stabil? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh larutan terhadap warna kertas indikator universal? Pada hasil pengamatan kami, CH3COOH dan CH3COONA setelah kami tambah beberapa larutan yang lain, mula-mulanya 5 dan setelah kami tambah dia tetap stabil pada 5, 4 dan setelah yang terakhir air suling tetap ke 4. Berarti pH-nya di bawah 7. Sedangkan NH4OH ditambah NH4Cl, pH mula-mulanya yang kami dapatkan adalah 6. Setelah kami tambah beberapa larutan yang lain, dia tetap stabil ke 6 atau 7. Nah, verifikasi kami adalah CH3COOH dan ditambah CH3COONA, pH-nya stabil apabila dicampur larutan lainnya. Dan begitu pula NH4OH ditambah NH4Cl, pH-nya stabil dicampur larutan yang lainnya. Nah, jadi untuk menjawab dari identifikasi masalah tadi, yang pertama, apa fungsi dari larutan penyangga? Fungsi dari larutan penyangga sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah kita. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika pH kita tidak stabil? Apabila pH darah kita terlalu rendah dan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan suatu penyakit. Teman-teman bisa mencari sendiri referensinya di rumah nanti mengenai penyakit apakah yang akan ditimbulkan dari tinggi atau rendahnya pH dalam tubuh kita. Baik, itu tadi penjelasan dari Farel dan Rasmi. Diapa dulu, Bu? Teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersilahkan saya bertanya dan juga terima kasih kepada Ibu. Jadi untuk berdasarkan pengamatan kalian yang kedua di mana larutan NH4OH dicampur dengan larutan NH4Cl, saya memperhatikan tadi pH yang kalian ukur 6. Nah, identifikasi pH 6 itu kurang dari 7 yang artinya larutan tersebut bersifat asam. Nah, kemudian
jelaskan mengapa itu asam. Soalnya berdasarkan pengamatan kami itu pH-nya lebih dari 7 atau 8. Baik, menanggapi pertanyaan dari Adelia yang tadi, untuk larutannya itu kan campuran dari basa dan juga asam, OH dan juga Cl. Seharusnya hasil yang di reaksi yang dihasilkan tuh netral kan. Dan untuk pH netral sendiri 7. Sebenarnya tadi kami sedikit ragu untuk warna dari kertas larutannya. Soalnya tadi itu tuh mendekati 6 dan juga mendekati 7. Tapi karena menurut kami ini nih kami mencampurkan lebih banyak asam, kami bikin di situ 6. Mungkin apabila terdapat perbedaan, menurut kami bisa ditimbulkan dari kesalahan dalam pengukuran dan juga faktor-faktor lainnya. Kelompok kami sendiri tidak bisa menghindari kesalahan dari hasil praktikum kami. Jadi untuk teman-teman sekalian, apabila kita terdapat perbedaan dalam hasil praktikum yang tadi, kami mohon maaf dan juga kami mengharapkan pemaparan materi dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Adelia Alim Wahyuni dari kelompok 1 telah bertanya. Tanya lagi. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Nah, jika tidak ada, kami tutup. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 dari kelompok I kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kita tadi mengenai larutan penyangga yang akan disajikan oleh Adelia Alimuni dan Fiora. Pada mereka silakan. Baik, perkenalkan saya Adelia Alim Wahyuni akan mempresentasikan hasil pengamatan dan juga praktikum dari kelompok 1. Nah, pada langkah awal kami menambahkan cairan CH3OOH dengan CH3COONA dan ini menghasilkan larutan penyangga dengan pH 5. Dan itu berarti larutan atau cairannya itu bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Nah, kemudian dari larutan penyangga tadi kami tambahkan lagi larutan asam sulfat atau H2SO4. Kemudian kami ukur menggunakan kertas indikator mendapatkan pH 4. Kemudian di tabung ketiga larutan penyangga kami tambahkan dengan air suling. Dan kami ukur menggunakan kertas indikator mendapatkan pH 4. Terus selanjutnya kami membuat larutan penyangga yang bersifat basa dengan mencampurkan NH4OH dengan NH4Cl. Kemudian kami ukur menggunakan kertas indikator, kami mendapat itu pH-nya berjumlah 8. Kemudian dari cairan penyangga ini kami tambahkan lagi cairan asam sulfat atau H2SO4. Kemudian kami ukur dengan kertas indikator, pH-nya berjumlah 9. Begitu juga dengan larutan penyangga di tabung terakhir kami tambahkan dengan air suling, kami mendapat pH-nya itu berjumlah 9. Terus selanjutnya untuk identifikasi masalah, mengapa dalam tubuh manusia itu harus memiliki pH yang netral. Nah, jadi apabila pH darah kita terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan menyebabkan suatu penyakit, sehingga tubuh manusia selalu tetap dijaga keseimbangan atau kesamaan pH-nya. Untuk menjaga keseimbangan asam tersebut, maka tubuh manusia memiliki sifat sebagai larutan penyangga atau buffer. Dengan adanya sifat larutan penyangga, maka tubuh manusia dapat mempertahankan pH walaupun menerima berbagai penambahan zat yang mengandung asam atau basa. Mungkin dari salah satu dari kita atau mungkin kita pernah mengalami ketika kita pagi-pagi nih belum makan, terus kita mengkonsumsi makanan yang mengandung asam seperti jeruk, kemudian tubuh kita tuh merespon dengan mendapat penyakit seperti asam lambung gitu. Nah, sebenarnya dalam tubuh itu udah ada larutan atau larutan penyangganya untuk menetralkannya. Kita kan dalam tubuh kita nih ada asam lambungnya, kemudian ditambahkan lagi kita belum makan, terus kita makan jeruk. Nah, untuk menetralkannya kita biasanya minum obat yang mengandung basa sehingga dalam tubuh kita nanti netral begitu. Oke.
Untuk selanjutnya kami berpersilakan kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya diskusi kita ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang prinsip kerja larutan penyangga, yaitu dapat mempertahankan harga pH ya apabila ditambah dengan sedikit asam atau sedikit basa. Ini Ibu bagikan. Berapa orang sini? Nah, yang lainnya, oke, dah. Lanjut, Ibu akan membagi ada lembar observasi ya, isi aja nanti ya. Ini ada 6. Ini lembar observasinya, jawabannya ya atau tidak aja. Lanjut ke refleksi. Refleksi yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Baik. Jadi yang pertama-tama saya merasa senang karena dapat bekerja sama dengan teman-teman kelompok saya yang sangat membantu. Terima kasih teman-teman. Kemudian saya juga menemukan banyak hal baru melalui praktikum ini. Seperti bagaimana cara menggunakan kertas indikator universal, sekaligus bagaimana cara menentukan pH dari senyawa-senyawa yang telah guru berikan. Kemudian juga saya ingin berterima kasih kepada Bu Mila yang telah memberikan pemahaman materi dengan sangat baik dan juga telah memberikan apresiasi yang baik kepada teman-teman sekalian, serta juga partisipasi teman-teman dalam kegiatan ini yang menurut saya sangat menyenangkan. Terima kasih Farel. Yang kedua, apakah Anda mengalami kesulitan dalam melakukan praktikum hari ini? Siapa bisa? Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada kesulitan sama sekali karena dibantu dengan teman-teman yang sangat-sangat luar biasa dan juga dibimbing oleh Ibu Mila sendiri dengan teliti, dan tidak ada kesulitan sama sekali dalam mengerjakan praktikum ini. Terima kasih. Untuk pembelajaran minggu depan kita masuk tentang ya titrasi asam basa lagi ya. Titrasi asam basa. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum menyelesaikan pembelajaran ini. Siap, gerak. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum